Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kesempatan yang sangat berharga kalau kita bisa mengikuti worship night pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat dan menjamah kita. Haleluya. Renungan malam ini berjudul Tuhan Pembebasku. Saudaraku, 17 Agustus yang lalu kita baru saja memperingati 76 tahun Indonesia merdeka. Bebas dari penjajahan selama 350 tahun di negeri ini. Semua itu tidak lepas dari berkat dan pertolongan Tuhan bagi Indonesia. Bangsa Israel mengalami perbudakan yang berat selama 400 tahun di Mesir. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Kepada Musa Tuhan berfirman dalam Keluaran 6 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saudaraku, ada Tuhan yang bertindak sebagai pembebas bagi umatnya. Itulah sebabnya bangsa Israel tidak terus-menerus dalam perbudakan, sebab ada Tuhan sang pembebas itu. Dengan cara yang ajaib, laut bisa menjadi tanah kering demi membebaskan Israel dari kejaran pasukan Firaun. Luar biasa. Apa saja Tuhan bisa lakukan demi membebaskan umatnya. Bahkan nyawanya sendiri saja Yesus telah korbankan demi membebaskan manusia dari hukuman dosa. Sekarang, adakah perbudakan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Perbudakan bicara sesuatu yang mengendalikan kehidupan ini secara paksa. Masalah persoalan terjadi secara terus-menerus, beruntun, silih berganti, dan tak kunjung berhenti. Kegagalan yang bertubi-tubi, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, utang piutang gali lubang tutup lubang, bahkan hidup dalam dosa dan kenajisan, berusaha untuk berhenti, gagal lagi, jatuh lagi. Firman Tuhan malam hari ini berkata, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dan melepaskan kamu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus hadir, berbicara, mengajar dan menolong kita malam hari ini. Selanjutnya saudara, apa yang harus dilakukan untuk mengalami pembebasan dari Tuhan itu? Yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mazmur 136 ayat 23-24. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita dari para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, Manasye, raja kerajaan Yahudi, dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia membangun mezbah-mezbah bagi para Baal, membuat patung-patung Asyera, melakukan ramal dan sihir, menghubungi para pemanggil arwah, bahkan menyesatkan Yahudi beserta penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Manasye melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Bahkan Tuhan berfirman kepada Manasye dan kepada rakyatnya, tapi mereka tidak menghiraukannya. Wah, keterlaluan ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur, dan mereka menangkap Manasye dan membelenggu dia dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Jadi Manasye jadi tawanan. Wow. Dan dalam keadaan yang terdesak seperti itu, 2 Tawarikh 33 ayat 12-13, Manasye berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan Allahnya dan berdoa kepadanya. Maka, wah, luar biasa ini. Tuhan membebaskan Manasye dan membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan keadaannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Saudaraku, luar biasa ya. Ada kasih setia Tuhan buat Manasye.
sekalipun dia melakukan yang jahat di mata Tuhan, menyakiti hati Tuhan, tapi saat dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan melihat itu. Dia membereskan diri dan hidupnya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka Tuhan membebaskan Manasya. Bapak Ibu Saudara, adakah kita yang sedang dalam keadaan terdesak, terancam, bagai telur di ujung tanduk, rasanya semua jalan sudah tertutup, terperangkap dengan masalah yang rumit dan pelik? Mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang menjadi manusia, yang memberikan nyawanya demi membebaskan manusia dari hukuman dosa. Dia juga yang akan membebaskanmu dari segala belenggu masalahmu. Haleluya. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan-Nya sambil mengoreksi diri dan hidup kita masing-masing. Adakah tindakan yang tidak sesuai firman Tuhan dalam diri kita? Adakah hal-hal yang jahat di mata Tuhan yang menimbulkan sakit hati Tuhan? Sudah tahu salah tapi terus saja giat melakukan semuanya itu. Sudah ditegur, diingatkan, dinasihati berkali-kali tapi masih tetap mengeraskan hati. Dalam nama Yesus malam hari ini biarlah kita berhenti dari semuanya itu. Memohon ampun kepada Tuhan, menyadari dan mengakui kelemahan kita dan bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Maka seperti Tuhan memulihkan Manasye dan mengembalikan dia kepada kedudukannya, Tuhan juga akan membebaskan dan memulihkan saudara. Kisah yang lain bicara tentang merendahkan diri. Rehabeam, raja kerajaan Yehuda, dia berserta seluruh Israel pada saat kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi kuat. Pada saat itu justru mereka meninggalkan hukum Tuhan. Ironis ya, di tengah sukses dan kejayaan harusnya makin cinta Tuhan, makin dekat Tuhan, tapi ini justru meninggalkan Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan menjelaskan bahwa pada tahun kelima pemerintahan Rehabeam, datanglah Sisak raja Mesir. Musuh itu dengan pasukan besarnya menyerang Yerusalem dan merebut kota-kota benteng di Yehuda, bahkan sampai ke Yerusalem. Wah, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi genting, dalam kondisi terancam, firman Tuhan menjelaskan 2 Tawarikh 12 ayat 6 sampai 7. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya. Bunyinya, mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu, aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka. Dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Saudara, sungguh sangat besar makna merendahkan diri di hadapan Tuhan ini. Ketika Tuhan melihat bahwa Rehabeam merendahkan diri, para pemimpin merendahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan merespon dengan luar biasa. Tuhan tidak memusnahkan mereka. Tuhan segera meluputkan mereka. Tuhan tidak jadi menimpakan murkanya kepada mereka. Saudaraku, kalau ada kasih setia Tuhan buat Rehabeam yang telah berserta rakyatnya, yang telah meninggalkan Tuhan, ada kasih setia Tuhan juga buat kita semua. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, ayo kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, merendahkan diri, akui kesalahan kelemahan dan akui siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan itu. Maka Tuhan melihat dan akan membebaskan kita. Amin. Puji Tuhan. Poin yang kedua, berserulah kepada Tuhan dengan percaya. Mazmur 55 ayat yang ke-17 dan 18. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku.
sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Saudara, Daud bertekun dalam pengharapannya ketika musuh akan menyerang dia. Dia berseru kepada Tuhan di tengah cemasnya, di tengah tangisannya. Dia berseru kepada Tuhan. Dia yakin bahwa doa dan seruannya itu Tuhan mendengar dan tidak sia-sia. Dan Tuhan membebaskannya. Demikian juga dengan orang Israel. Di Mesir orang Israel mengeluh karena perbudakan mereka yang mereka alami. Mereka berseru-seru sehingga firman Tuhan katakan, teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Tuhan mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, ada Tuhan yang mendengar seruan umatnya. Ada Tuhan yang mendengar engkau berseru, menjerit, mengerang, menangis kepada Tuhan. Pagi, siang, malam. Karena beratnya tekanan hidup yang sedang terjadi. Mazmur 50 ayat yang ke-15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Daud telah membuktikan kebenaran ini. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saudara, Tuhan yang membebaskan Israel dari perbudakan. Tuhan yang membebaskan umatnya dari hukuman dosa. Tuhan yang telah membebaskan kita dari masalah, sakit, penyakit, persoalan tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Tuhan yang sama akan membebaskan engkau lagi. Sebab ia banyak kali mengadakan pembebasan. Selamat mengalami lagi pembebasan yang dari Tuhan. Haleluya. Amin.